Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang beriman dalam hal saling mencintai, dalam hal saling menyayangi, dalam hal saling mengasihi. Ya. Itu digambarkan Rasul seperti masalul jasad, seperti satu tubuh. Tentu penggambaran ini bukan sekedar penggambaran, tapi bagaimana permisalan yang disampaikan Rasulullah ini selanjutnya sama-sama bisa kita aktualisasikan, sama-sama bisa kita realisasikan dalam kehidupan nyata kita. Bahwa orang Islam, orang beriman itu ya satu tubuh. Satu tubuh. Cuma faktualnya, kasunyatani-pun gitu ya, faktualnya umat Islam itu masih sangat jauh dari konsep yang indah ini, Pak. Jangankan yang berbeda tempat kajian, podo-podo sak majelis ini kadang-kadang kita ini nggak kenal. Kayak dalem ngendi asmane, sopo, profesine, nopo. Itu aja kadang-kadang tidak mengenal. Padahal kalau kata pepatah tidak kenal ya tidak sayang. Ya cah enom ya ora kenal ya ta'aruf. Enggak, ini bukan sekedar guyonan Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Ini fakta. Bagaimana kita kalau dalam lingkup yang kecil saja itu belum bisa. Bagaimana kalau dalam konteks yang lebih luas? Kan gitu. Artinya memang harus ada upaya-upaya yang mengarah menuju ke kondisi ini. Di mana mukmin satu dengan mukmin yang lain, muslim satu dengan muslim yang lain itu masalul jasad, seperti satu tubuh. Idza staka minhu udhun tada'asa irul jasad bisahri wal huma. Bila salah satu di antara anggota badan ini sedang mengalami rasa sakit,
merasakan sakit. Maka kata Rasul, tada asail jasad bisahri wal huma. Tubuh ini semua akan ikut menanggung demamnya, panasnya. Maka pertanyaannya, benarkah hadis ini? Maka sadaqallah wa sadaqa Rasul. Benar yang disabdakan, yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasul kita. Tapi benarkah hadis ini sudah kita buktikan? Ini pertanyaan mendasarnya, Pak. Bapak Ibu, ya. Pertanyaan mendasarnya, sudahkah kita berusaha setidaknya untuk mengaktualisasikan hadis ini dalam realitas kehidupan? Nopo menika nembe dados surga telinga, nopo sampun saged kita wujudaken wonten ing alam kasunyatan. Gitu. Perbedaan komunitas, perbedaan kelompok, perbedaan jamaah, perbedaan organisasi, dan lain-lain apa namanya, itu seringkali menjadi penghambat umat muslim ini untuk bisa saling menjadi seperti satu tubuh, untuk bisa saling mencintai, untuk bisa saling menyayangi, untuk bisa saling mengasihi. Itu salah satu kendalanya adalah golongan, kelompok, organisasi, jamaah, boleh Pak, partai, terus ya semacam itu. Kita bisa berukhuwah kalau sesama golongan kita. Kita bisa saling bantu-membantu bila sesama golongan. Coba kita buka Al-Quran, perintah ta'awun itu kepada siapa? Perintah untuk bersinergi itu kepada siapa? Kepada kita semua orang Islam, orang beriman. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kepada siapa perintah ini? Kepada setiap kita orang Islam. Idealnya orang Islam itu bisa saling membantu, bisa saling bersinergi. Ya. Karena istikmalal iman, kesempurnaan iman itu sesungguhnya terletak di antaranya loh ya. Di sini, Pak. La yu'minu ahadukum, kata Rasul. La di sini bukan berarti menafikan secara keseluruhan, tapi menafikan kesempurnaannya. Bukan meniadakan imannya, tapi meniadakan kesempurnaannya. Maka para ulama mengartikan la yu'minu ahadukum itu bukan kafir, tetapi la yu'minu ahadukum itu tidak sempurna iman kita. Iman salah seorang di antara kamu, kata Rasul, la yu'minu ahadukum. Sampai apa? Hatta yuhibba li ahihi. Sampai dia mencintai saudaranya. Saudara di sini adalah saudara sesama mukmin, sesama muslim. Ma yuhibbu li nafsihi. Seperti dia mencintai dirinya sendiri. Begitu indahnya teori ini, tetapi betapa kita harus selalu berusaha, berikhtiar, belajar untuk bisa mencintai saudara kita sesama muslim, secara mukmin, seperti ketika kita mencintai diri kita sendiri. Ijek belajar kayaknya ya.
Belajar ya harus ada prakteknya, Pak. Coba kita renungkan seperti apa kecintaan kita kepada sama muslim. Prihatine awake dhewe, nelongsone awake dhewe, abote pikiran atine awake dhewe nalika mirsani wong-wong sing jarine Islam ning rung salat. Jari wis salat ning ra gelem nyang masjid. Jani wis kersa tindak masjid ning nek pengajian mulih. Iki orang ngrenengi wong ora enek wong kok. Kan guru ngomong. Gitu. Jani wis pengajian ning ngantuk. Kesel, Pak. Lah nek wong urip ra kesel ki terus sapa tak takon. Yo ngantuk ki nikmat, betul? Sepakat? Ning dadi ra nikmat nek ngantuk nek nggon pengajian, Pak. Makanya saya itu pernah ngisi pengajian sing teko guru wong 7, le ngantuk wong 8, Pak. Pernah terus jan nelongso. Lah piye wong 7 ngantuk ya kene melu ngantuk to, Pak. Ngisi pengajian karo ya Allah ini ngisi pengajian karo kelakepan piye. Mergo jamaah gur 7 ngantuk kabeh. Akhirnya ngantuk dadi 8, Pak. Ya Allah ya Rabb. Enggak, ini saya sungguh-sungguh, Pak ya. Jadi sepiro nelangsani awake dhewe lho nalika mirsani kahanan hari apa kemarin saya itu takziah ke Sanggir sini, Pak. Ada teman istri saya meninggal, yang laki kebetulan teman saya, Ustaz Saiful Adnan namanya. Itu pulang takziah itu saya akan lewat timur apa? Bukan ini yang pabrik gula lho, Pak. Di Colomadu. Nggak tahu ada konser apa, saya juga nggak nengok. Takutnya nabrak orang malah ya. Tapi yang saya lihat cuma orang berdatangan ke situ, Masya Allah, jam 5, Pak. Menjelang jam 5. Wakil do berdoyong, tuyun-tuyun, berbondong-bondong. Ini acara ini jam piro, ini harap sholat maghrib, ya hopo. Saya itu ngantek, ya Allah ya Rob. Lah masalahnya kudungan, Pak. Ki kudungan ada rono ki apa arep pengajian? Apa arep salat hajat ning kono? Saya itu ngantek. Kesultane gitu ya, Pak ya. Masya Allah. Tapi kok hingar-bingar, dangdung-dangdung nek arep munajat apa arep apa gitu kan? Siapa yang harus nasihati mereka, Pak? Ini adalah satu bentuk keprihatinan kita dan kita nggak boleh sesungguhnya, Pak, membiarkan situasi kondisi seperti itu tanpa ada piye atine kok atine awake dhewe itu. Kita nggak bisa masa bodoh. Gitu. Kalau kita tidak ingin diri kita terjerumus ke neraka, maka jangan biarkan saudara kita masuk neraka. Kan begitu mestinya. Ketika kita menyaksikan, Pak, nom-noman remaja, pemuda tidak mau datang ke masjid, prihatin. Tapi kan ketidakhadiran mereka ke masjid ini perlu dikaji. Kenapa tidak mau datang ke masjid? Ya. Awake dhewe pinangka wong awake dhewe pinangka sesepuhnya, orang tuanya, seniornya, sudah pernahkah mengedukasi mereka, mempersuasi mereka, mendekati mereka? Wis minimal ndonga lah, ya Allah,
Ini malam Kemis keempat, muga-muga remaja-remaja sak gagak sifat kita gelem yang masjid Baitur Rahman, sholat berjamaah maghrib ning kene, lanjut pengajian kurang luwih sak jam. Itu minimal doa kita terpanjat, Pak. Ya. Nanti malam kita qiyamul lail itu kembali kita ulang, terus kita ulang, seterusnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan pemuda-pemuda kami, remaja-remaja kami, lunakkan hati mereka ya Allah, jadikan mereka peka dan cinta kepada masjid ya Allah, kepada ilmu ya Allah, kepada ulama, walaupun kalau saya bukan ulama ya Pak ya, cinta kepada ilmu. Itu kita doakan, Pak. Kadang-kadang mohon maaf, kita yang orang tua, kita yang orang senior, kita yang sudah punya kesadaran dan punya motivasi untuk hadir, kita cukup membicarakan cah nom saiki ki angel. Ngono tok, Pak. Kan ini bukan solusi. Cah nom saiki ora kaya cah nom biyen. Ya memang bukan, Pak. Fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum, kata Rasul. Mereka itu ditakdirkan, diciptakan oleh Allah Ta'ala itu bukan untuk zaman di mana zaman kita dilahirkan, Pak. Beda. Ini visionernya Rasulullah dalam soal pendidikan. Jadi kita juga harus tidak kemudian pada awake dimbiyen, Pak. Pada dimbiyen sing umur saya ke atas, apalagi yang tinggalnya di desa seperti saya itu jenenge ngarit, angon wedhus, nyang sawah, melu ngerek, melu tandur itu biasa. Zaman now kok cah nom kon angon. Hah? Angon wayah? Ya ora munggo to, Pak. Gitu ya. Nah, pendekatan yang mesti kita pakai harus berbeda. Piye cah nom supaya gelem melu kajian malam Kemis ya. Di apa jenenge? Digawe pamflet. Nah, saya belum pernah lihat ini ada pamfletnya ya. Kemudian di situ diberikan keterangan ada door prize. Door itu boleh, Pak, menurut para ulama. Enggak haram ya. Yang enggak boleh itu undian. Ini door prize kok. Ya. Nah, itu tidak punya syarat harus berinfak berapa. Kalau undian itu harus beli tiketnya kemudian nanti diundi. Itu undian itu nggak boleh. Kalau door prize datang masjid kasih nomor, nggak suruh infak, nggak suruh beli, diundi boleh ya. Ini door prize, hadiah bahasa simpelnya. Hadiri kajian berhadiah smartphone, iPhone. Wah. Dengan merek yang terkenal apa misalnya ya, saya nggak mau promosi. Ada 3 unit iPhone bagi yang beruntung. Wah. Terus nanti pulang nukerkan, kok nggak ada beruntung, ngapusi berarti, Pak. Ya harus ada iPhone-nya bumbu-bumbuan, Pak. Mungkin. Karena saya pernah dengar di Kalimantan itu masjid apa? Kapal Munzana ini apa itu? Itu ya benar ya Pak. Itu hadiahnya itu waktu itu Scoopy terbaru. Wah gitu. Kalau mungkin apa door prize-nya gitu. Ya intinya monggo lah Pak. Didesain, dicari cara. Bukti kecintaan kita kepada generasi itu bagaimana menggalih ke amrih, mikir ke murih, nom kido, kerasa tindak yang masjid ki piye carane itu perlu kita pikirkan bareng-bareng, Pak. Tidak cukup dicela, tidak cukup dicemooh, tidak cukup dibully, tidak cukup dipoyoi, tidak cukup dan seterusnya, tapi harus ada ikhtiar, upaya real. Sebab iki nek diundang Kumbakarna Siloman ki ya udah teko akeh, Pak.
Betul? Betul nggak? Wah, mesti toko kabeh, wah. Esok Mbok Karnan mulai Pak Fulan, oh siap. Kok iso? Padahal kon nyunom rekoso. Ning seneng, Pak. Lah iki jak ngaji entuk ngilmu, entuk kanca, entuk snack, angkringan ya. Ini angkringan kurang menarik ini, Pak. Ganti yang menarik. Ya kasih tali biar menarik ya. Pulang kasih tali narik ini. Kenapa tidak tertarik kepada kajian? Kenapa tidak tertarik datang ke masjid? Kenapa tidak tertarik dan seterusnya, Pak? Ini harus kita pecahkan teka-teki ini. Kalau kita mencintai generasi kita, ini wujud kecintaan kita kepada mereka, Pak. Kita bicara spesifik masalah generasi-generasi kita, bagaimana? Karena tentunya kita sama-sama tidak rela kalau generasi kita nanti menjadi generasi yang dzurriyyatan dhi'afan. Kalau anak turun kita, Pak, nanti akhirnya menjadi generasi-generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu indikatornya kata Allah ada 2. Surah ke-19 ayat 59 disebutkan di sana, 1 indikator generasi yang lemah itu adalah adha'us shalah. Ora tertarik sholat jamaah ning masjid. Cah nom ora tertarik sama sekali sholat jamaah ning masjid. Itu indikator generasi lemah. Kita kadang-kadang dari takmir ya terlalu kereng. Kayak remaja-remaja sajilah yang masjid rodok gojek situ langsung meneng tengen rumah sakit kiwa klinik tuh. Tamire kereng-kereng ngono ya akhirnya bocah cilik yang masjid tidak asik. Yang masjid tidak menyenangkan, ke masjid tidak happy. Akhirnya lebih happy itu anak Android yang ngomah. Oleh full wifi sekarang ini, Pak. Rumah tangga kok nggak pasang wifi ketinggalan kereta. Betul? Alah. Ini Pak. Enggak, mari kita cari solusi, Pak. Tidak cukup mengeluh, tidak cukup ngerasani rasan-rasan, tapi bagaimana agar anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda kita. Saya itu kalau yang pengajian kok pelajar SMA, apalagi mahasiswa itu, Pak, menyampaikan yo semangat, Pak. Wah, tak ketok pinter-pinter ngono, Pak. Wow, kata-kata ilmiah ketok jos ngono. Ini galing sepuh-sepuh ya, kalau sering pilih Jawa tau Pak nggih. Ora enak kata-kata ilmiah itu. Sepuh ya enak ya sing Jawa-Jawa ngono kan enak, Pak. Familiar ya, Pak. Enggak nganggo bahasa planet kan ra enak. Ya bukan begitu, Pak, tapi ada secercah harapan. Bila yang datang ke kajian kita anak-anak, remaja, pemuda, mahasiswa, ada harapan yang membuncah, Pak. Ya. Karena kita akan sangat merasa lega, tenang. Masa depan Islam itu akan dipegang oleh masa depan bangsa kita akan dipegang oleh remaja-remaja yang sekarang sedang belajar agama. Di samping belajar ilmu eksak, belajar ilmu teknologi, ilmu umum dan sebagainya, mereka tetap mengkaji ilmu agama. Kita menjadi tenang, Pak. Andai pun kelak mereka menjadi seorang apalah profesional di bidang politik, di bidang hukum, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang apapun kita tenang. Kenapa? Mereka sudah paham ilmu-ilmu agama, dasar-dasar ilmu agama sudah ngerti. Tidak akan nyaman gitu loh, Pak. Kita meninggal pun tenang.
Dulu jamaah saya yang saya rekrut ke masjid, pemuda-pemuda sekarang jadi gubernur, jadi bupati, sudah jadi camat, naik jadi presiden. Mereka adalah hasil didikan dari dari masjid kita. Ini kita akan merasa nyaman, Pak. Kenapa? Gubernurnya adalah orang yang ngaji sama kita. Bupatinya adalah orang yang dulu satu shop dengan kita. Camatnya adalah orang yang mengetahui visi misi perjuangan dakwah kita. Presidennya pernah duduk dalam majelis ilmu seperti kita. Ya. Bukan soal nanti pengajian terus dijajake ora perkara kuwi bahwa, tapi ketika mereka menjadi siapapun ya, dengan basic ilmu yang mereka kuasai dipandu dengan pemahaman agama yang baik, yang memadai, insya Allah akan menjadikan mereka di posisi manapun, mereka sebagai siapapun, insya Allah akan berorientasi pada keislaman. Ini, Pak. Ini wujud kecintaan kita kepada mereka, Pak. Maka man ahabba lillah, kalau kita mencintai pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita, generasi muda kita, karena Allah, bukan karena kita pengen sok nek wis tuwa dipunjung di, enggak. Itu urusan mereka. Kalau orang soleh ya insya Allah rasa ngarap-harap ngono, mereka sudah menempatkan diri dengan baik insya Allah. Bukan soal kita nanti ingin kalau sudah sepuh mendapatkan kiriman-kiriman apa, enggak. Kita ingin mereka tumbuh menjadi generasi yang bukan dzurriatan di'afan dong lerwake salat. Sebab yang kedua tadi belum saya sampaikan, ciri yang kedua itu adalah wattaba'u syahawat. Generasi yang lemah hiji nglerwake salat, ra tau salat jamaah ning masjid. Akhire, Pak, Bapak Ibu, akhire ngendi ana pemuda, ngendi ana cah nom, ngendi ana mahasiswa pelajar kok blas raute ketok nang masjid salat jamaah, kuwi ujung-ujunge ya sing di kedepankan, sing didhisikke mesti wattaba'u syahawat, nuruti hardaning hawa nafsu. Makanya kalau dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillihi itu, Pak, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala di hari kelak ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Itu salah satunya adalah sabun nasa'a fi ibadatillah, atau sabun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Ya. Ini makhluk langka. Sebagaimana imamun adilun, pemimpin yang adil, makhluk langka. Maka pemuda yang hatinya tertambat di masjid, mu'allaqun bil masjid, hatinya nek cara tembunge Jawa, atine kumantil-kantil ning masjid. Cobi, Pak, panjenengan pados sak gagak sifat kene. Kira-kira petuk cah pira dari ratusan pemuda sak kelurahan kene, nom-noman sing atine iki tansah cementel iki ning masjid. Mulai sekolah kelingan masjid. Ora usah ngangkat marbot, resik-resik nyapu. Ya, ora resik-resik kota infak kok. Tempat saya kemarin udah kedatangan pemuda resik-resik kota infak diresik. Ya wis, malah resik aku. Ada nomor-nomor keliwar-keliwar gitu kira ya ngopo gitu. Ya kita ndak suhutan orang yang masjid masa di. Kalau kita sholat apa namanya asar loh, kok gemboke ucul. Oh, berarti mau resik-resik tenan gitu ya. Itu, Pak. Ada
Ada berapa pemuda-pemuda kita satu kelurahan ini subuhan gitu Pak, ning masjid cah nom-nom kene iki piro? Cah nom-nom di tempat-tempat kita yang lain berapa? Yang mau mengisi sop-sop jamaah sholat di masjid dari kalangan pemuda Pak. Nggak usah berbicara sholat tahajud dulu, sholat jamaah ning masjid. Lek cah nom jam tengah telu, jam telu, ya telat-telat ini di bulan-bulan gini ya setengah papat. Kerso wungu nindak ke sholat tahajud saya tambah angel Pak. Sing tuwa kadang ya ora. Sing tuwa kono nek kene aku yakin Pak. Nek kono-kono iki jam telu tangi ngono iki arang-arang. Nek sing mriki insyaallah ya. Insyaallah nggih. Gitu. Man ahabba lillah. Apa bukti kecintaan kita kepada sesuatu atau seseorang karena Allah? Kan begitu Pak. Wa abghadalillah. Dan bila seseorang itu membenci sesuatu, membenci seseorang pun dasarnya Allah, karena Allah. Wa a'balillah, ketika dia memberi, ketika dia membantu dan sebagainya pun lillah. Kenapa kita membantu fakir miskin? Karena Allah suruh kita membantu mereka. Kenapa kita peduli anak-anak yatim? Karena Allah suruh kita peduli kepada mereka. Kenapa kita membantu orang-orang yang terzolimi? Karena Allah dan Rasulnya nyuruh kita unsur akhuka zaliman au madlum. Tolong saudara-saudara kita yang berbuat aniaya atau yang dianiaya. Jelas itu perintah Allah dan Rasulnya. Wa mana alillah, dan ketika kita menghalangi sesuatu, menolak sesuatu, melarang sesuatu pun karena Allah. Kenapa kita menolak kezoliman? Kenapa kita menolak kemungkaran? Kenapa kita menolak kemaksiatan kita? Kenapa kita menghalangi berbagai macam bentuk kejahatan? Karena Allah perintahkan kita untuk itu. Ya. Dimulai dari perkara-perkara yang dalam tanda kutip kecil barangkali Pak ya. Contoh, agar kita ini bisa saling menautkan hati, berta'awun dan sebagainya Pak. Dimulai dari perkara-perkara yang mungkin dianggap kecil. Ya. Sebagai contoh misalnya Rasul itu pernah menyuruh kita untuk aqimus sufufa wa hadzu bainal manakib wasuddul khalala walinu bi aidi ikhwanikum wala tadharu furujatil lisyaitan wa man wasala saffan wasalahullah wa man qati'a wa man qata'a saffan qata'ahullah. Ini dalam perkara sholat dimulai dari perkara yang mungkin dianggap tidak terlalu prinsip Pak, tapi ini bisa membantu kita untuk bisa saling dekat. Apa? Kalau kita sholat Pak, coba kita biasakan rapi, maka imam biasanya menoleh kepada kita kemudian menyuruh ya, istaqimu, ya luruskan, atau sawu sufufakum, ya, supaya kita meluruskan soft kita. Ini ternyata hadisnya begitu indah Pak. Ya, Rasul katakan tegakkan barisan kalian, ratakan di antara pundak-pundak kalian, tutup celah-celah kosong di antara kalian. Ya, lunakkanlah tangan-tangan kalian terhadap tangan-tangan saudara yang lain. Kayak sujud itu terutama. Sujud itu yang nempel di, mohon maaf, lantai itu 7 titik Pak ya. Mohon maaf ya, saya berdiri Pak. Ini satu paket. 2 telapak tangan, 3, 2, 3. Terus lutut 4, 5. Terus
Ini apa namanya Pak? Tumit atau ujung jari? Tungkak apa kecet? Wis pokoke iki. Ini yang nempel di tanah. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanan kiri Pak ya. Nah, lunakkan tangan itu kalau kita sujud begini Pak. Plek. Jari menghadap ke kiblat. Ya, yang disentuhkan lantai hanya telapak tangan, bukan tangannya. Ya. Tapi juga jangan kemudian terlalu megar begini Pak. Nyikut raine kancane. Itu ya. Bahkan kalau ibu-ibu mohon maaf agak kedalamkan begini. Agak gede. Kalau laki-laki lurus. Ya. Sampai segitunya Rasul memberikan arahan agar wujud atau dekatnya kita sesama muslim saat sholat nempel. Penjaringan yang nggak biasa nempel-nempel gitu nanti kalau umroh atau haji dipaksa oleh keadaan dan kono mesti nempel. Longgar ya diseseli wong set ngono wae. Nek sampean seseli minggir pencelat toko mburi adoh ngono. Karena saya pernah ada orang sholat di masjid itu. Saya di belakang baru mau berdiri itu. Di lebon itu malah minggir deh, Pak. Sing ngeleboni mau rodok megar, mungkin malah minggir deh. Wah, aku batin tuh. Akhirnya nggak mau diwori kancani. Ya. Sampai segitu Pak ya. Kenapa? Bahkan Rasul menutup dengan kalimat ya, wala tadharu furujan lisyaitan wa man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Ya. Dan janganlah biarkan tempat-tempat terbuka untuk setan yang akan menjadikan hati kita berselisih. La tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meratakan, meluruskan saf-saf kalian, atau jika tidak, kata Rasul, sungguh Allah akan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Ini merupakan saf. Saya pernah sholat di satu daerah itu, saf itu kayak ular itu Pak, bergelombang ini. Imamnya ya ora negur. Ya. Saya lurus tapi samping saya rodok muri. Samping saya malah rodok maju. Masuk aku sholat karo ndepaplang. Ya dalam hati ya iyalah kita Pak. Ini penggambaran sholat itu salah satu penggambaran kehidupan sosial kaum muslimin Pak. Soliditas umat muslim di tempat itu bisa dilihat dari bagaimana cara mereka sholat. Ya, bagaimana cara mereka sholat berjamaah. Ya. Salah satunya Pak ya, walaupun ini pemahaman saya. Ya. Man wasola sofan wasolahullah wa man qata'a sofan qata'ahullah. Ya. Barang siapa yang menyambung sop, Allah akan menghubungkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Dan barang siapa yang memutus sop, maka Allah akan memutuskan dirinya dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Ini dimulai dari perkara-perkara yang seperti ini. Kemudian misalnya bagaimana kita ini bisa saling memberikan hadiah misalnya, karena kata Rasul tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Artinya saya berharap begini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kajian kita ini bagaimana bukan hanya dari ustadz ke ustadz, dari kitab ke kitab, dari tema ke tema yang lain, tapi kemudian tidak ada
aktualisasi yang nyata. Mari kita belajar untuk sama-sama mewujudkan apa yang sudah kita kaji selama ini dalam realitas. Jangan berhenti di kita. Jangan berhenti menjadi sekedar memori yang tersimpan dalam otak kita. Ya. Kalau kita yakin, kalau kita mengakui hadirnya remaja pemuda ke masjid itu bagian daripada syiar Islam yang sangat luar biasa, Pak. Pertanyaan nih, piye carane? Apa sing wis awake dhewe tindakke? Begitu, Pak. Ya. Jadi tidak cukup dengan mengeluh, tidak cukup dengan mencela, tidak cukup dengan dan sebagainya. Harus ada sebuah upaya real dari kita bersama, bersinergi. Bertahun, mari Pak kita bekerja sama. Saya semampu mungkin mendorong panjenengan, memotivasi panjenengan dan diri saya sendiri. Di saat yang sama panjenengan sesama jamaah saling bersinergi, Pak. Ya. Bila misalnya kita perlu duduk, saya diundang panjenengan duduk bersama, kita diskusi, kita sharing, ayo remaja-remaja kita hadirkan, kita ajak untuk masih payugani. Mungkin kita percaya sing ngurusi wedang lho cah nom-nom kabeh. Kita percaya apa, kita cah nom semua kita beri panggung, kita berikan peluang, kita berikan kesempatan supaya yang mengelola, yang memakmurkan masjid kita itu justru didominasi oleh kalangan pemuda. Sing sepuh-sepuh mengkantun ngarahke, Pak. Maringi arahan, maringi wewarah. Sing nglampahi, sing nindakake, sing dadi ujung tombake ya gen cah nom-nom, memberi kesempatan, Pak. Wah, ora iso dipercaya kok, tantangan dhewe. Kita tidak akan ada kader. Ngaten Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi renungan kita, Pak. Jadi saling mencintai karena Allah itu dalam konteks yang seluas-luasnya mari kita buktikan bagaimana kita ini saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi karena Allah. Agar tadi kalau kita sudah ahabba lillah, abghadha lillah, a'ta lillah, mana'a lillah, kata Rasul, faqad istikmalal iman. Maka orang itu insya Allah sudah memiliki indikator imannya sempurna. Gitu loh, Pak. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin wonten ingkang badhe paring dawuh pangandikan, entah pelurusan, penambahan, penekanan atau mungkin pertanyaan, monggo. Betul nggih, alhamdulillah rasa angel jawab. Terakhir saya pungkasi dengan doa semoga ibu-ibu, bapak-bapak dan segenap jamaah yang rawuh di malam hari ini senantiasa dikaruniai sehat walafiat oleh Allah. Tak lupa saya doakan semoga keberkahan selalu diberikan kepada panjenengan semua. Dan yang terpenting semoga kita semua tetap istiqomah di atas jalannya. Amin ya rabbal alamin. Kita pungkasi subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.